Kurang lebih 8 bulan bang. Oh, baru ada perubahan apa? 25.000 dari Siti Jamilah. Pesan ngopi pagi abangku. Alhamdulillah, makasih Bu Siti Jamila. Tambah lagi rezekinya, amin. Ini yang di YouTube kalau ada kelentang-kelenting kedengaran suaranya. Enak nih, energi tanggal 1 nih enak. Energi-energi gajian. Pak Andi Supriyadi gimana, aman? Alhamdulillah, hilang cemas, takut, khawatir semua terjadi atas izin Allah. Alhamdulillah. Dengar Bang Andi, ada ya? Alhamdulillah nggak putus-putus rezeki pagi ini. Wadahnya udah digedein, rezeki ngalir cepat ya. Ini Bang Andi berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa dicontoh juga untuk yang lain ya. Semalam Bang Andi udah bahas di grup, Bang Andi udah bahas di grup pertukaran energi. Jadi gini, selama ini Bang Andi itu kan tiap bulan, sebulan sekali aku baru keluarkan sebagian rezekiku untuk yang membutuhkan, untuk yang aku santuni. Nah kemarin tuh ada dorongan untuk setiap hari, ya kan? Jadi 2,5% penghasilan yang Bang Andi dapat dalam satu hari, Bang Andi langsung keluarin. Nah mudah-mudahan kalian bisa contoh juga bagi siapapun yang pedagang, punya usaha, gajinya harian ya, penghasilan pokoknya tiap hari ada duit, apa aja yang dapat, rezeki apa aja yang dapat, entah dari kerjaan, entah dapat dari yang lain, dibiasakan langsung keluarin ya. Silakan diamalkan, sama-sama kita buktikan ya. Tapi niatnya bukan untuk biar dapat ganjaran sedekah, biar dapat kelipatan sedekah, nggak ke situ ranah kita. Itu sedekah anak kecil namanya. Ya kan? Aku kasih 10 dapatnya aku kasih 1 dapatnya 10. Nah, itu masih mencari ganjaran. Jadi kalau kita niatnya biar tidak ada utang energi, aku memberi biar tidak berhutang energi. Aku keluarkan sebagian rezeki yang ada pada diriku biar tidak ada utang energi. Nah, ada enaknya kita mengeluarkan setiap hari. Enaknya apa? 2,5%-nya nggak berat, nggak besar. Kalau gajian besar kali ya kan, uang gaji tiap bulan sekian, di total sebulan sekian, besar kali, banyak setan masuk nanti. Wah jangan Landi, berat itu katanya. Tapi kalau kita harian kecil ya, jadi harian keluarkan. Misalnya kita bentuknya lewat transfer, kirim ke kampung, ada yang kita santuni di kampung. Kalau harian 2,5% ku kecil kali bang, macam Bang Andi lah ya. Aku live dapat berapa, aku keluarkan tuh 2,5%, cuma dapat 8.000 rupiah. Begitu aku transfer ya kan, kena biaya admin 2.500. Wah berat ini kalau tiap hari nih ya. Jadi tekniknya kita kumpul dulu mingguan, jadi dikumpul dulu seminggu, nah baru kirim ya. Kalau nggak berat di biaya admin transferan nanti. Alhamdulillah rezeki ada aja nanti ya. Ayo sama-sama kita buktikan. Yang penting jangan diharap ya, janji Allah pasti, jadi kita nggak usah harap-harap. Niat kita jangan ada hutang energi. Aku bang
kok banyak sial dalam hidup, ini masalah, itu masalah, ada aja biaya duit uang keluar nggak terduga, itu namanya kau hutang energi. Aku udah capek-capek nabung bang, dipinjam orang nggak dibayar, kau hutang energi. Nah, itu yang kita nggak ngerti tuh. Kalau transfernya dari Dana gratis bang, oh Dana gratis ya, oh mantap, bisa lah itu dicoba. Bang Adi dari bank, makanya kencang juga potongannya. Jadi kalau dulu bulanan Bang Andi, kasih orang tua, kasih adik-adik, kasih yang kita santuni dimanapun. Nah sekarang kita coba harian, berapa dapat salurkan, berapa dapat salurkan. Tapi diusahakan tempat kita menyantuni orang terdekat dahulu ya. Yang nomor satu orang tua, yang kedua adik kakak. Selebihnya terserah mau kemana. Pasti ada adik kakak kita yang susah, pasti ada, nggak mungkin semuanya senang. Assalamualaikum Bang Andi dan saudaraku semua. Bang Andi izin bertanya Bang, kalau kita mengeluarkan 2,5%, ada doa khusus nggak Bang? Atau niat khusus yang buat mengeluarkan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya 2,5% itu ganjil terus kita bulatkan, misalnya nih 111, nah kita bulatkan menjadi 115 apa 120 gitu, boleh nggak Bang? Gitu aja Bang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayati. Alhamdulillah pertanyaannya bagus. Jadi mengenai mengeluarkan 2,5%, niatnya gini. Kalau orang lain selalu dalam bersedekah, dalam beramal, dia kan dengan niat mendapatkan ganjaran kelipatan 10. Seperti janji Allah di Al-Quran, kau memberi 1 akan kuganti 10 kali ganda, ya kan? Nah kalau itu namanya ibadahnya anak kecil karena masih mengharap ganjaran. Nah bagi kita yang sudah dewasa dalam berkesadaran, niat kita nggak begitu, tapi niat kita sebagai mengeluarkan hak yang ada pada diri kita, hak orang lain yang ada pada diri kita, kita paksa keluarkan biar diri kita tidak ada hutang energi. Ya. Nah ini Bang Andi perlu jelasin lagi nih makna hutang energi apa. Ya. Hutang energi ini ngeri kalau kita mempersulit orang, mempersusah orang. Nanti kalau kita nggak keluarkan dalam bentuk sedekah, kita akan dapat kesialan-kesialan. Nah apalagi nih hutang energi, kenapa di kita banyak dikasih Allah penyakit? Karena kita tidak mengeluarkan sedekah. Jadi kalau mau badan kita ini jarang sakit, aku nih Bang jarang sakit Bang, paling sakit-sakit ringan, nggak ada sakit yang berat, keluarkan sedekahnya. Nah jadi kalau mau tubuh kita sehat, nggak ada sakit, dengan kita bersedekah itu kita sudah membayar hutang energinya. Nah, jadi dengan kita keluarkan 2,5%, niat utama adalah jangan sampai berhutang energi, bukan mengharapkan ganjaran. Ya. Karena di Al-Quran ada ayat yang berbunyi, berikanlah hak orang yang meminta-minta dan berikan pula hak orang yang tidak meminta-minta. Jadi makna
mengeluarkan hak orang yang tidak meminta-minta itu harus dari pribadi kita memberi tanpa diminta, ya kan? Nah, ini arahnya kemana? Jangan salah wadah, jangan salah sasaran, utamakan dulu orang terdekat, ya. Andai kata kita masih punya orang tua bisa kan arahkan ke orang tua. Kalau kita punya adik kakak, arahkan ke adik kakak. Misalnya kita berapa bersaudara, bang aku 4 bersaudara, 5 bersaudara. Di antara kita 5 bersaudara siapa yang paling susah? Salurkan ke dia. Yang paling susah bang, saudaraku ada 1 orang atau ada 2 orang, bagi 2. Ya. Nah, dibagi 2, salurkan. Jadi ini Bang Andi mengajarkan mengeluarkan 2,5% ini bukan untuk orang lain, tapi utamakan keluarga kita dulu. Ya. Alhamdulillah Bang Andi kemarin udah jalani 2 hari, rezekinya terbuka. Ada aja jalannya. Ada aja jalan yang nggak disangka-sangka. Ya. Pokoknya terasa. Tapi kan kita nggak harap. Janji Allah kan pasti. Kau kasih 1, ku ganti 10. Jadi kalau udah Allah berjanji seperti itu, ngapain diharap? Ya, terbukti. Macam kemarin ya, Bang Andi 1 hari dapatnya, aku hitung-hitung ya. Ini mudah-mudahan bukan pamer, bukan ria. Aku hitung-hitung dapatnya 4 juta lebih dalam 1 hari. Ada yang bayar uang kelas, ada yang bayar dari uang live, ya kan? Habis itu kemarin adik Bang Andi turun, dia 2 minggu sekali kapalnya belanja, kokinya belanja. Jadi selama ini mereka belanja naik pickup, kepanasan. Karena naik pickup kepanasan, teringat dia, oh ya abang aku punya mobil katanya, naik mobil abangku aja lah. Daripada kita naik pickup kepanasan, enak lagi naik mobil pribadi ber-AC ya. Jadi dia minta izin kan, boleh bang, mobilmu bawa barang belanjaan bang, nanti seharga pickup kayak mana lah aku kasih katanya. Jadi setiap dia sewa pickup itu kan bayar 250.000. Padahal dekat aja itu. Akhirnya dia minta tolong pakai mobil Bang Andi. Ya udah, aku bilang daripada mobilku nganggur, mainkanlah. Nah, ada rezeki juga di situ. Ya kan? Pokoknya abang standby ya, 2 minggu sekali kami pakai mobil abang antar. Oke siap, dapat aku job. Ya, nah itu keberkahan. Padahal baru 2 hari aku keluarin itu. Jadi ketika Bang Andi kirim ke adikku janda, suaminya meninggal gara-gara sakit, dan aku punya 2 anak yatim, anak asuh yang ibaratnya anakku juga lah, keponakan kita kan. Adik kandungku janda, dia punya anak yatim 2 orang. Nah, aku salurkannya ke situ. Jadi ku hitung-hitung 2,5% dapat berapa, 4 juta lebih itu kan. Dapatnya 117.000. Jadi Bang Andi genapin 120.000. Nah, jadi gitu, nggak apa-apa. Jangan kurang, lebih nggak apa-apa. Ya kan, nggak boleh kurang. Nah, jadi kalau Bu Hayati bilang, bang, kalau aku genapin aja bang, karena dia banyak koma-komanya ya kan, nah nggak apa-apa, bagus itu. Bang Andi pun genapin, aku hitung-hitung 117.000, 2,5% dari yang aku dapat 1 hari kemarin. Habis itu aku aku keluarkan itu, aku kirim 120.000. Coba bayangkan, setelah 1 jam Bang Andi kirim 2,5% itu, ada lagi WhatsApp masuk, orang penonton setia di YouTube, iya kan? Aku kira penipuan, takut juga aku kan. Bang Andi, assalamualaikum, apa benar ini yang punya akunnya channel YouTube Kata Jiwa? Benar saya, aku bilang. Bang, aku mau kasih uang rokok, mana nomor rekening?
Ya cari aja di deskripsi video ada itu, gue bilang kan. Takut aku penipuan, orang nggak dikenal minta rekening. Akhirnya apa? Dia kasih nomor rekening yang diambil dari deskripsi video, istilahnya konfirmasi kan. Udah benar ini bang rekening abang, aku takut salah kirim katanya. Oh ya, udah benar, aku bilang. Dah. Akhirnya berapa dia kirim? Ini untuk rokok ya bang, dia kirim 1 juta, ya kan? Padahal aku kirim ke adikku 120.000 cuman, dikirimnya 1 juta. Cepat kali Allah balas tuh, ya. Nah, padahal baru 2 hari loh. 2 hari aku jalani 2,5% ini. Nah, jadi untuk teman-teman apalah, ibaratnya dicontoh, dicoba, dibiasakan. Kalau yang penghasilannya bulanan, keluarkan bulanan. Kalau penghasilannya harian, keluarkan harian, ya. Jadi aku bilang sama adikku kan, seneng lah adikku kan, abang usahakan setiap hari abang kirim, tapi karena jumlahnya sedikit, biaya adminnya berat, abang per minggu aja lah, aku bilang. Jadi abang kumpul dulu, nanti kalau udah dikumpul 1 minggu baru abang transfer. Ya senang lah adikku, ya bantu anaknya kan. Jadi untuk siapapun, usahakan orang dekat dulu ya, adik kakak kita, jangan orang lain, jangan orang nggak kenal-kenal, jangan orang yang ibarat kata tidak terhubung dengan kita, istilahnya gimana ya, ya yang dekat dulu lah, jangan yang jauh-jauh ya. Alhamdulillah, jadi kalau dihitung-hitung aku semalam tuh dapatnya 5 juta lebih, hampir 6 juta itu. Ada yang bayar uang kelas Bang Andi, uang kelasnya sekian, nah, lebihnya untuk Bang Andi dan keluarga. Alhamdulillah dilebihkan ya. Nah langsung ku keluarkan itu, karena aku ada 2 anak asuh, anak yatim. Alhamdulillah ada rezeki mereka juga, ya kan. Nah, jadi yang lain ayo beranikan diri, dicontoh, dicoba, istilahnya diamalkan juga, tapi nggak boleh mengharap ya. Karena kalau niatnya aku biar lancar rezeki bang, aku keluarkan 2,5% bang, nah, itu nggak boleh, kau masih nggak murni. Tapi kalau kita dengan niat, pada hartaku ada rezeki orang lain, aku keluarkan biar tidak utang energi, itu nggak apa-apa, bagus tuh ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa contoh, istiqomah, janji Allah pasti, nggak usah diharap-harap, dan ayo sama-sama buktikan. Sekian dari Bang Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.